Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan membuktikan bahwa Christ is our Passover berlaku setelah kayu salib. Christ our Passover ini kita tahu ayatnya berada di 1 Korintus 5 ayat 7. Dan buku Korintus ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi kita tahu ini tidak ditulis untuk zaman sebelum dia, tetapi ditulisnya adalah zaman setelah kayu salib. Artinya, Christ our Passover ini berlaku setelah kayu salib berdasarkan apa yang ditulis di 1 Korintus 5 ayat 7 berdasarkan zaman kan? Artinya tidak perlu lagi bunuh domba setelah kayu salib. Nah, pertanyaannya, apakah Christ our Passover ini hanya berlaku di zaman setelah kayu salib? Kita tahu bahwa orang-orang Israel di Mesir ketika mereka di Passover karena mereka melihat Christ sebagai Passover mereka. Karena kalau bukan Kristus sebagai Passover-nya, artinya domba dong yang jadi Passover-nya. Sedangkan Abraham, Adam, dan semua di sebelum kayu salib sudah melihat Kristus juga sebagai Passover mereka. Artinya kalau dibilang Christ our Passover, ini tidak bisa dibilang ini baru berlakunya sekarang setelah kayu salib. Karena Christ our Passover tidak cuma di setelah kayu salib. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa Christ our Passover berlakunya setelah kayu salib? Kalau sebelum kayu salib juga sudah berlaku Christ our Passover, dan kita tidak mau menjawab ini dari segi zaman. Karena yang tadi kita udah establish kan, 1 Korintus 5 ayat 7 ini karena ditulis oleh Rasul Paulus setelah kayu salib, ya ini berlakunya setelah kayu salib. Jadi kita harus lebih dalam jawabnya daripada penjelasan awalnya. Artinya kesimpulannya di sini, yang berlaku sebelum kayu salib itu berlaku juga di setelah kayu salib. Walaupun kalau kita lihat dari segi sebelum kayu salib, Kristus itu baru nanti disalibkan. Tetapi darah kematiannya itu sudah berlaku sebelum kayu salib. Karena kita tahu bahwa Kristus itu sudah jadi sacrifice dari foundation of the world. Nah, kita kembali lagi mau menjawab kenapa ya berlakunya setelah kayu salib. Dan berdasarkan Ibrani 10 ayat 4, kita tahu domba ini tidak membatalkan hutang. Darah domba itu tidak bisa take away sin. Berdasarkan Ibrani 10 ayat 4. Dan domba yang disembelih sebelum kayu salib itu melambangkan Tuhan Yesus yang nanti mati. Kalau domba tidak bisa bayar hutang, artinya Tuhan Yesuslah yang bisa bayar hutang. Atau kematian Tuhan Yesuslah yang bisa bayar hutang. Tetapi kita masih mau buktikan bahwa kenapa Christ is our Passover itu berlakunya setelah kayu salib kan? Dan Christ is our Passover itu ayatnya di 1 Korintus 5 ayat 7. Di mana ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus di kayu salib, kematiannya lah yang membayar hutang. Di Kolose 2 ayat 14, kita sudah belajar di sini the handwritings of ordinances atau catatan hutang itu di nailing to the cross. Artinya hutangnya dibayar di kayu salib. Dan ini koneksi membuktikan bahwa hutangnya tidak bisa dibayar oleh darah domba. Oleh karena hutangnya nggak bisa dibayar oleh domba, itu sebabnya hutangnya harus dibayar dengan kematian Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang membayar hutang, Kolose 2 ayat 14, apa hubungannya dengan 1 Korintus 5 ayat 7 yang dibilang Christ is our Passover, yang adalah sacrifice. Dan kita belum tahu ini, jadi kita mau buktikan bahwa itu sama atau paralel. Jadi kita tahu bahwa 1 Korintus 5 ayat 7, Christ is our Passover. Dan di Kolose 2 ayat 14, kita sudah tahu bahwa ini adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang bisa membayar hutang, yang mana domba di sebelum kayu salib tidak bisa bayar hutang. Jadi apa yang memaku kalau dua ayat ini paralel? Karena kita lihat bahwa ayat di setelah kedua ayat ini sama.
yaitu Kolose 2 ayat 16 setelah Kolose 2 ayat 14 dan 1 Korintus 5 ayat 8 setelah 1 Korintus 5 ayat 7. Apa yang sama dari kedua ayat setelah Kolose 2:14 dan 1 Korintus 5 ayat 7? Yang mana karena kedua ayat setelah dua ayat ini, kalau itu sama, artinya membuktikan bahwa Kolose 2:14 dan 1 Korintus 5 ayat 7 juga sama dan paralel dong. Dan kita tahu di Kolose 2 ayat 16 yang adalah ayat setelah Kolose 2:14, ini bicara tentang meat and drink yang dilakukan di Holy Days, Sabbath Days, New Moon. Dan kita tahu ini bicara tentang feast. Sedangkan kalau kita mau bandingkan dengan 1 Korintus 5 ayat 8, yaitu ayat setelah 1 Korintus 5 ayat 7, dikatakan karena Christ is our Passover, let us keep the feast. Jadi kedua ayat setelah Kolose 2:14 dan 1 Korintus 5 ayat 7 sama-sama bicara tentang feast. Artinya, ini membuktikan bahwa ketika darah domba tidak bisa membayar hutang dan kematian Kristuslah di kayu salib yang bisa membayar hutang dosa kita, Kolose 2:14, itu adalah Christ is our Passover di 1 Korintus 5 ayat 7. Karena Kristus sudah bayar hutang kita dan menjadi Passover untuk kita, makanya di Kolose 2:16, di 1 Korintus 5 ayat 8 bicara tentang let us keep the feast. Mari kita meat and drinks di Holy Days, Sabbath Days, dan New Moon. Dan inilah yang membuktikan bahwa 1 Korintus 5 ayat 7 dan Kolose 2:14 ini paralel. Dan ini bukti bahwa Christ is our Passover itu berlaku setelah kayu salib, karena darah domba sebelum kayu salib enggak bisa bayar domba walaupun darahnya sudah berlaku di sebelum kayu salib. Dan yang menjadi gacor bahwa ayat ini memang benar-benar paralel adalah karena penulisnya sama, Kolose dan Korintus, yaitu penulisnya Rasul Paulus. Demikianlah kita sudah membuktikan bahwa 1 Korintus 5 ayat 7 dan Kolose 2:14 adalah paralel, dan biarlah kita bisa mengulang-ulang, merenungkan penjelasan yang mantap ini dan bisa beneficial untuk kita punya keselamatan. Dan terlebih kita lebih menghargai pengorbanan Kristus yang membayar hutang dosa kita. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan Summary Daily Bible School kali ini. Kita bertemu di summary berikutnya. Tuhan memberkati.